Oke, puji Tuhan. Terima kasih untuk Kak Indah, Kak Ucup yang sudah memimpin pujian dan juga Gloria yang sudah membuka di dalam doa. Terima kasih semua. Oke, suara saya jelas? Jelas, Kak. Oke. Jelas. Ya, bagaimana ini yang cowok-cowok semuanya? Suara saya jelas? Jelas. Oke. Ya, jangan sampai nanti ada di sini tapi ternyata badannya ada di mana-mana. Rafael. Oke, kita mau belajar sama-sama. Coba baca sama-sama temanya ini. 1, 2, 3. Kristus sebagai pusat hidup orang percaya. Oke, terima kasih. Jadi kita mau sama-sama belajar yaitu Kristus sebagai pusat hidup orang percaya. Jadi ini hal yang sangat penting yang harus kita ketahui. Jangan sampai pusatnya itu yang lain. Siapa pusatnya video game? Lah itu nggak boleh. Siapa pusatnya cowok idamannya? Itu juga nggak boleh. Siapa pusatnya cewek idaman? Nah nggak boleh ya. Jadi ada yang punya pusat lain selain Kristus? Mungkin pusatnya apa? HP. Siapa yang tidak bisa hidup tanpa HP? Ada di sini? Ya, puji Tuhan ya. Yuk kita mau sama-sama belajar. Lagu tadi itu lagu yang salah satu menjadi kesenangan saya ya. Itu terambil di dalam Mazmur 119 ayat 105. Firman Tuhannya mengatakan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Itu ada di Mazmur 119 ayat 105. Oke, lanjut. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. 2 Korintus 5 ayat 15. Ya, ini yang menjadi ayat hafalan kita ya, menjadi dasar bahwa kalau kita hidup itu bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk Kristus. Lah, hidup untuk Kristus itu bagaimana? Apakah kita harus bertapa terus di gereja, tidak melakukan apa-apa? Apakah kita harus berdoa terus di kamar, membaca firman Tuhan terus di kamar? Begitu enggak kira-kira Rafael? Enggak ya? Bertapa sampai jenggotnya banyak sekali, terus pakai topi sampai besar, enggak gitu ya? Karena firman Tuhan mengatakan kita dipanggil untuk menjadi terang dan garam dunia. Nah, jadi kita mau lihat lebih dalam apa sih yang dimaksud dengan pusat. Nah, ini pusat yang menentukan. Nah, kita mau membaca di dalam Amsal 24 ayat 20 sampai 23. Oke, Kak Indah bisa buka Amsal 4 ayat 20 sampai 23, nanti bisa dibacakan. Amsal 4 ayat 20 sampai 23. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Oke, terima kasih Kak Indah. Ya, jadi ternyata ketika saya membuka ini lagi, saya baru ingat tadi pagi jam 5 ketika doa pagi ini yang saya baca. Wih, Tuhan ingatkan lagi. Jadi tadi pagi saya membaca Amsal 4 ayat 20 sampai 27 sih, sampai ayat terakhir atau 26 ya. Lah jadi ini hal yang sangat penting. Di ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ternyata kita tidak disuruh menjaga hati teman kita. Mungkin di sini Kak Indah sama Kak Ucup dekat gitu ya. Kak Indah tidak disuruh menjaga hatinya Kak Ucup pun tidak disuruh menjaga hatinya Kak Indah. Tetapi suruh menjaga hati kita masing-masing.
Nah, cara menjaga hati itu kita bisa dengan menjaga mata kita, menjaga telinga, dan menjaga perkataan kita, supaya hati kita itu boleh memancarkan kehidupan gitu katanya. Ya, jadi gini, kalau ada orang yang menikah atau teman-teman mungkin punya teman yang ulang tahun, mesti mengucapkan selamat, selamat ulang tahun ya gitu. Mana traktirannya loh, nggak salah tak? Kok yang ulang tahun dimintai traktiran gitu ya? Biasanya kan yang ulang tahun ditraktir lah. Sama halnya dengan hidup kita. Kalau kita itu hidup baru di dalam Tuhan, kita akan mengucapkan selamat datang di dalam kerajaan surga, di dalam selamat datang di dalam menjalani kehidupan yang baru gitu. Nah, ini ada pertanyaan. Apakah kita sudah menjalani kehidupan baru bersama dengan Tuhan? Nah, sekarang saya mau tanya, Gloria, apakah kamu sudah menjalani kehidupan baru bersama Tuhan? Sudah, Tuhan sudah. Contohnya bagaimana? Ya dulu itu aku kalau baca Alkitab itu jarang-jarang gitu loh Kak. Nah kalau sekarang itu usahakan setiap pagi baca Alkitab Kak. Ya, puji Tuhan itu ya contoh praktis ya. Oh, Rafael langsung ngasih jempol atau ngapain tuh Rafael? Ya jadi ya nggak apa-apa lah sambil makan. Pelan-pelan Rafael, nanti kamu muntah kamu nanti. Oke, tapi walaupun makan terus tetap fokus Rafael ya. Oke, jadi betul, kehidupan baru kita bersama Tuhan harus kita pupuk sejak dini, harus kita jalani. Sama sepertinya ketika kita itu jatuh cinta kepada seseorang. Saya nggak tahu ini, Rafael apakah sudah jatuh cinta dengan teman sekelas atau kakak kelas atau kakak tingkat, adik tingkat. Jadi biasanya kalau di sekolah itu ya, kakak-kakak tingkat itu akan melirik adik-adik tingkat yang kelihatan cukup menarik di pandangan mereka masing-masing. Lah, karena kenapa? Kak Jo itu pernah SMP. Jadi Kak Jo itu kalau sekarang sudah besar kayak gini bukan tiba-tiba lahir langsung besar ya. Umur 20 tahunan atau berapa enggak. Tapi pernah mengalami SMP. Lah, saya pernah mengalami seperti Ian yang senyum ketika melihat wanita, ketika melihat lawan jenis. Ya, jadi tolong chatnya nanti aja ini. Ya, jadi kakak pertama kali jatuh cinta waktu kakak itu kelas 3 SMP. Jadi kelas 1 SMP ya biasa-biasalah melihat lawan jenis. Kelas 2 mulai ada muncul lah, kelas 3 baru merasakan sebuah namanya itu jatuh cinta. Sudah jatuh cinta lagi gitu ya. Nah, jadi terus tidak tahu kalau kakak-kakak TFN ini ya sudah ngelontok ya tentang jatuh cinta, apalagi Kak Ucup ini, waduh pandangannya itu kemana-mana Kak Ucup ini. Ya, jadi ya bersyukur ya Kak Jo cerita gini, Kak Jo sudah menikah dan sudah menjalani fase di mana SMP, di mana masa-masa seperti Kak Ucup dan Kak Indah. Mungkin Kak Indah yang sedang galau apakah saya nanti mau hidup di Jawa atau balik ke tempat asal kah setelah menikah, itu biasanya kepikiran-kepikiran ya. Nggak apa-apa, itu normal sekali, itu bisa didoakan. Lah jadi itu kalau kita sedang jatuh cinta kepada seseorang, ya kemarin sempat disinggung ya oleh Kak Indah juga ya, mau makan ingat orang itu. Nggak tahu ini Rafael mau makan ingat enggak, makan aja pokoknya. Mau makan, mau minum, bahkan pengen terus lihat statusnya apa ya, dia nyinggung saya enggak ya, kayak gitu kalau sedang jatuh cinta. Terus kalau yang cewek lihat statusnya yang cowok, waduh enggak disinggung, langsung perasaan gitu kan, aduh aku enggak disinggung gitu ya. Oke lanjut. Lah ini, jagalah hatimu supaya terpancar kehidupan. Ini yang penting. Kalau kita sudah hidup di dalam Tuhan, tugas utama kita yaitu menjaga hati kita. Saya yang ngomong tadi, Tuhan tidak menyuruh menjaga hati tetangga kita. Tuhan tidak menyuruh menjaga hati teman kita. Enggak, tapi menjaga hati masing-masing. Gloria disuruh menjaga hatinya, Rafael disuruh menjaga hatinya, saya pun juga gitu. Ian, siapapun kita yang ada disuruh menjaga hati kita masing-masing. Ya, jadi karena hati kita itu pusat. Karena hati kita itu pusat kehidupan. Ya, jadi itu
Jika kita jatuh cinta kepada Tuhan dan memiliki kerinduan untuk mengenal dan dekat dengan Tuhan, maka hati kita akan digerakkan olehnya. Makanya kalau gini ya, kalian tidak perlu alarm untuk bangun pagi supaya kalian itu bisa datang kepada Tuhan. Ya mungkin kalau takut pakai alarm dulu lah. Kak Jo sering kali gini, Tuhan saya pengen bangun jam 4 pagi. Sebelum alarm bunyi, biasanya saya sudah bangun jam 4 kurang 15. Karena kerinduan kita, hati kita ingin datang kepada Tuhan pagi hari, Tuhan membangunkan kita. Terus Kak Jo membaca di dalam Mazmur 121, Tuhan adalah penjagaku. Tuhan ketika kita tidur terlelap, Dia tidak terlelap. Rafael waktu makan, Tuhan itu memperhatikan Rafael, memperhatikan hatinya Rafael. Senyum-senyum, garuk-garuk kepala, Tuhan itu memperhatikan kita. Nah jadi itu ya, orang yang jatuh cinta pertama dia itu akan merasakan, akan berpikir terus, selalu fokus pada lawan jenisnya, atau kita fokus kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, selalu berpikir terus ya, jadi berkomitmen berpikir terus seperti itu ya. Ini tidak ada yang terlalu berat ataupun disuruh-suruh untuk kita melakukan sesuatu yang membuat pasangan kita itu menjadi senang. Jadi bagaimana makan apa hari ini? Nah, bagaimana jangan gini ya. Ayo cepet mangan. Wah itu kan kasar ya. Mangan. Gak mangan gini loh, tak pangan kon. Loh kan gak enak. Nah, jadi itu biasanya tidak ada paksaan itu. Kalau kita memperhatikan pasangan kita dari hal-hal kecil ya, karena itu bentuk kepedulian kita. Sungguh jika kita mulai kehidupan pada titik benar dari hati yang memancarkan kehidupan dan titik awal itu berada pada pusat yang tepat, maka semua putaran kehidupan kita bergerak sesuai fokus itu dan semua akan berfokus pada pusat yang tepat. Nah, ketika ada lagunya Via Valen ya di apa itu yang Palembang itu, terus fokus satu titik, itu apa? Asian Game. Ya betul, terima kasih. Asian Game ya, waktu Asian Game di Indonesia. Lah di situ itu dijelaskan lagunya itu kita akan terus fokus satu titik itu hanya itu. Jadi olahraga itu membutuhkan sebuah fokus. Sama halnya dengan kehidupan kita. Kita harus berfokus pada Tuhan. Hati kita harus berpusat kepada Tuhan. Kalau enggak, hati kita akan melenceng kemana-mana. Itu yang tidak boleh. Ya, jadi kalau pemain olahraga dia ingin menjadi pemain yang profesional, dia akan fokus satu titik, dia akan berlatih. Contohnya pemain sepak bola, dia akan habis-habisan berlatih sampai dia itu menjadi orang yang profesional dan mahir di bidang itu. Ya, oke. Kesimpulan, Yesus Kristus adalah Tuhan. Yohanes 13 ayat 13. Kita harus memberikan tempat yang sama kepada Kristus dalam hati kita, sama seperti yang dimilikinya di dalam alam semesta. Jadi Kristus itu adalah pusat hidup kita. Jadi kita harus menempatkan Kristus di tempat utama dalam hidup kita. Ayo katakan sama-sama, saya mau menjadikan Kristus di tempat utama dalam hidup saya. Coba. Saya mau menjadikan Kristus di tempat utama dalam kehidupan saya. Di tempat utama dalam kehidupan saya. Oke, jadi jelas ya. Apapun yang kita lakukan itu harus mempermuliakan nama Tuhan. Studi kita, bahkan ya studi, terus apa lagi, pelayanan, pekerjaan, bahkan apa yang kita makan, apa yang kita minum itu harus mendatangkan kemuliaan nama Tuhan. Kalau kita makannya sembarangan, minumnya sembarangan, tubuh kita akan sakit. Itu kita tidak bertanggung jawab terhadap tubuh kita. Lah masa-masa pandemik seperti ini, kita memakai protokol kesehatan itu salah satu bentuk bagaimana kita mempermuliakan nama Tuhan. Ya, jadi ini penting. Yang kedua, akuilah Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah itu dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia.
Jadi kalau kita KTB, persekutuan seperti ini, sebetulnya kita lakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kira-kira nih, kalau kita tidak bersekutu, siapa yang rugi? Kita Diri sendiri. Tuhan rugi enggak? enggak. Kenapa? Tidak. Kenapa? Eh, Kenapa kalau kita tidak bersekutu, Tuhan tidak rugi? Kenapa kalau kita tidak mempermuliakan Tuhan, siapa yang rugi? kita. Ya. Tuhan rugi enggak kalau kita tidak mempermuliakan namanya? Tidak. Tidak ya, karena gini, Tuhan itu ya tidak kita permuliakan dan kita permuliakan, Tuhan tetap mulia. Jadi kalau kita mempermuliakan nama Tuhan, itu bentuk ucapan syukur kita atas anugerah yang Tuhan berikan, atas keselamatan, atas kesehatan, atas pemeliharaan Tuhan, atas keluarga yang Tuhan berikan, atas pendidikan, atas apapun yang Tuhan berikan, terlebih lagi keselamatan ya. Jadi kita mempermuliakan namanya itu bentuk ucapan syukur kita. Yang ketiga, menjadikan Kristus sebagai pusat hidup kita. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Gini firman-Nya ya. Firman-Nya itu, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah engkau serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu supaya engkau dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Lah jadi Tuhan itu menjadi pusat hidup kita melalui pikiran kita. Kita itu pikirannya itu dipenuhi oleh pikiran Kristus. Kalau seandainya ada hal-hal yang tidak enak dalam hidup kita, bagaimana respon kita? Kalau kita mengeluh, kalau kita tidak bersyukur, itu ada yang salah dengan pola pikir kita. Karena kita tidak bisa merubah keadaan, tetapi kita bisa merubah pola pikir kita dan sikap hati kita. Paham nggak maksudnya? Paham ya? Contohnya, kalian lapar. Terus ketika mau makan, ternyata cuma ada tempe saja, satu tempe sama nasi. Lah, orang yang pola pikirnya salah, dia akan mengeluh, bahkan dia tidak mau makan. Tapi kalau orang pola pikirnya benar, dia akan mengucap syukur kepada Tuhan, walaupun tempe dia akan makan dengan penuh ucapan syukur. Karena ada begitu banyak orang yang tidak bisa makan. Seperti itu maksudnya ya, jelas ya? Oke, ini yang bagian yang terakhir. Jadi titik tengahnya itu harus Kristus. Titik tengahnya harus Tuhan Yesus. Pergaulan kita, hobi kita, waktu kita, uang kita, itu semuanya harus berfokus kepada Kristus. Siapa di sini yang suka TikTok? Enggak suka saya. Yang cewek-cewek yang suka TikTok, ada enggak? Dulu. Ya, terima kasih Flora. Ada yang lain? Gloria suka TikTok? Enggak punya, Kak. Enggak Oh. boleh. Atau bakso TikTok gitu? Bakso TikTok. Adanya IG, Kak. Sukanya Oh, ya. IG. Instagram. Oke, sosial media apapun yang sekarang rame itu TikTok, IG mungkin, FB, YouTube dan lain-lain. Kak Jo nggak melarang kalian untuk menggunakan itu. Cuma memang semuanya kembali ke kalian dan ke orang tua ya. Kalau orang tua tidak boleh, itu harus jadi pertimbangan. Tapi secara pribadi saya tidak melarang. Karena Kak Jo sendiri juga punya channel YouTube, TikTok ada, FB, IG ada. Nah, tapi itu tidak menjadi pusat. Games pun nggak apa-apa. Rafael mau main tembak-tembakan, tapi ya nggak boleh. Bangun tidur langsung mau nembak tetangganya, nembak siapa ya nggak boleh. Cewek. Nah, jadi itu boleh kalau refreshing, kalau sebagai mungkin hiburan nggak apa-apa. Tapi kalau itu menjadi pusat nggak boleh. Karena yang menjadi pusat harus siapa tadi? Tuhan Tuhan Yesus. Ya. Tuhan Yesus.
Itu yang boleh sama-sama kita pelajari, bahwa Tuhan harus menjadi pusat kehidupan kita. Keluarga pun harus berpusat kepada Tuhan. Jadi kalau ada masalah, ada apa, saling mengampuni, berdoa bersama-sama. Jelas atau belas? Jelas. Oke, jelas ya. Berkat apa yang kalian dapatkan dari perenungan firman Tuhan ini? Ayo satu orang mengeluarkan satu kalimat, berkat apa yang didapat? Yang semakin cepat ya semakin apa tuh? Ya semakin cepat mendapatkan kata-katanya. Silakan. Ayo, berkat apa yang didapat? Kalau Kak Indah, bisa itu Kak Indah berbagi ke adik-adik berkat yang didapat. Habis Kak Indah, Kak Ucup. Tadi sempat ya, tadi Kak Yohanes sempat bilang bahwa Tuhan itu sebenarnya nggak terlalu memerlukan kita untuk memuliakan, untuk namanya mulia, karena pada dasarnya Dia memang mulia. Tapi bersyukurnya Tuhan tuh masih tetap mau kita, masih mau adik-adik, masih mau Kak Ucup, Kak Yohanes, kayak gitu. Jadi berkat dan sangat memberatkan hati Kak Indah sendiri, bahwa Tuhan itu masih mau Kak Indah, meskipun dengan banyak kekurangannya. Oke, terima kasih. Kak Ucup, silakan. Silakan Kak Ucup. Terima kasih Kak Indah. Iya, benar. Kalau saya sendiri ya, kalau mau bilang bahwa berkat, ya itu kita tidak mampu menghitung. Setiap hari kita menerima berkat. Bahkan hari ini saya hidup, saya sehat, itu berkat terindah dalam kehidupan saya hari ini. Saya tidak mungkin bernapas kalau hari ini Tuhan tidak mengizinkan saya hidup. Jadi ya, untuk saya secara khusus hari ini saya masih sehat. Walaupun ya kondisi begini, kita tetap bersama bahwa ya kondisinya tidak sehat. Tapi Tuhan memungkinkan semua itu terjadi dan kita ada dalam keadaan baik-baik saja begitu. Itu membuat saya sangat bersyukur. Itu dari saya, Kak. Oke, luar biasa. Terima kasih ya. Ayo, ada dari perwakilan satu cewek, satu cowok dari adik-adik yang membagikan berkatnya. Gloria. Gloria? Iya, kenapa Kak? Kamu apa yang didapat dari perenungan firman Tuhan siang hari ini apa? Banyak ya. Bingung jelasinnya aku Kak. Banyak apa bebek? Banyak Kak. Ya wes. Tapi bingung mau ngomong apa. Salah satu aja kalau banyak. Yuk Gloria. Bentar Kak, mikir dulu. Rian tahu Kak, kata-katanya Kak. Rian tahu. Kak boleh nunjuk orang lain. Sudah Gloria ada? Nggak ada Kak, aku kok bingung ya. Kok bingung loh? Malah kakak yang dengarkan juga bingung mau dengar apa ini. Gini kakak mau tanya. Hobi Kak, halo Gloria. Iya. Hobi kamu apa? Hobi aku berantakin dapur. Masak ya? Ya. Ya, kalau masak air ya? Enggak Kak. Ya wis. Masak air juga. Kalau kamu hobi masak, Kak Jo mau tanya, hobi masakmu itu harus untuk apa? Untuk yang berbagi resep itu
Ya biar bisa masak Kak. Oke lah, terima kasih. Oke, Kak Jo juga suka masak. Hari ini Kak Jo masak. Nih, gak kelihatan ya? Gak kelihatan. Masak usus pedas. Hari ini masak usus pedas. Jadi gini, kalau kita masak, apapun yang kita lakukan itu harus untuk Tuhan. Jadi kalau kita masaknya dengan penuh cinta, rasanya itu beda sekali. Kapan-kapan Kak Jo undang ya, karena Kak Jo ini masaknya penuh cinta. Nanti tak masakkan apa gitu ya. Mau nggak? Iya, Kak. Ya, Kak Jo biasanya masak rica-rica B2. Kalau hari ini sedang masak usus pedas, usus kecap, nasi goreng macam-macam, atau sayur tahu tempe pedas ya macam-macam lah. Nanti kita atur waktu, terus kita bisa, waduh, Marcel Sianturi gabung. Kita bisa atur waktu, nanti kita bisa makan sama-sama di area yang nyaman ini. Terus saya ada Maxi. Hey Maxi. Wah. Oh. Oke, Maxi tidur, tidak mau diganggu. Sorry Kak telat. Ya Marcel, ini kamu nggak telat, kamu mau selesai ini. Gak apa-apa, tapi sudah hadir sangat senang. Ya, jadi di sini waduh, intinya aja Marcel ya, tak sampaikan ya. Nanti selebihnya tanya Ian yang dapat berkat banyak Tuhan, nanti bisa jabrian sama Ian. Jadi apapun yang kita lakukan Marcel, semuanya itu harus untuk kemuliaan Tuhan, karena pusat hidup kita itu adalah Tuhan. Ya, itu kesimpulannya. Oke, baik, kita akan menutup di dalam doa. Marcel, saya mau tanya dulu lah ke Marcel, karena Marcel baru gabung terus retak-retak ini di tembok, ya, cuma satu kepala. Jadi Marcel, kalau hobi Marcel apa? Main game nggak saya? Main game? Ya. Kamu berapa jam main game dalam satu hari? Ada malam sampai pagi. Aduh, malam sampai pagi. Makanya ini baru gabung, kamu baru bangun ya? Dari tadi sih ya, ini belum tidur. Aduh, belum tidur. Terus cita-citamu apa? Kalau bisa sih ya, game nggak? Hobi yang dibayar. Ngegame? Ya. Gamers gitu ah? Ya. Ya. Selain itu ada lagi nggak? Pemain sepak bola. Ya, jadi kalau kamu punya hobi pertama, kamu setidaknya punya hobi kedua. Kalau yang pertama itu belum tercapai, bisa hobi yang kedua. Jadi gini, kalau kamu main game kamu bisa nggak mendatangkan kemuliaan nama Tuhan? Nggak tahu sih Kak. Nah, atau kalau kamu main game sambil meso-meso, kebun binatang semuanya keluar. Taksis. Nah, itu yang nggak boleh ya. Saya pesan ke adik-adik, kalau main game kebun binatang nggak boleh keluar. Kebun binatang, hewan-hewan tidak berdosa disebut semua. Jadi kalau Kak Jo sarankan jangan sampai main game sampai malam-malam, bahkan nggak tidur, itu nggak baik. Ada penelitian, bahkan ada berita yang main game sampai dini hari nggak tidur itu ada yang meninggal. Karena apa? Karena saluran di otaknya itu mengecil, terus oksigen itu kurang. Ada yang sempat dengar nggak cerita itu? Iya. Di internet itu ada yang meninggal gitu karena dia itu kan tegang, terus belum makan tegang, Darah rendah. iya darah rendah, tegang, nggak makan, main game, akhirnya dia meninggal. Marcel bagaimana? Kalau kamu meninggal tiba-tiba waktu main game gimana kamu? Oh mantap. Buset. Upaya gitu. Loh ini serius ini. Gimana kamu kalau sepanjang hari 12 jam main game, lupa semuanya terus kamu meninggal gimana? Buset yang kan 12 jam Kak. Ya paling istirahat lah ya, 3 jam istirahat gitu.
Iya, Pak. Terus Kalau capek ya tidur, Pak. HP-nya lowbat, dicas lagi, main game lagi gitu. Enggak, kalau di cas enggak saya pakai. Ya, jadi jangan terlalu banyak main game. Main game nggak apa-apa untuk hiburan. Kamu ada hal yang lebih penting, kamu bisa mengejar cita-citamu. Cita-cita selain gamers apa? Main sepak bola. Selain itu? Enggak ada, Kak. Nggak Kalau ada, ya? dua enggak terwujud ya udah. Ya. Jalannya aja. Jadi ini, Marcel, kamu perlu memikirkan. Ini ke semua ya. Mumpung kalian masih remaja, pikirkan apakah memang benar apa yang saya lakukan ini akan mempersiapkan masa depan saya. Ataukah masa depan saya akan suram ketika saya melakukan hal ini. Karena masa depan kita itu ditentukan saat ini, bukan ke depan. Kak Jo bisa seperti ini, bisa kuliah S1, sarjana teologi, sekarang juga menjadi guru agama di sekolah SMP Kristen, ya. Itu karena waktu remaja dulu Kak Jo itu senang dengan firman Tuhan, senang dengan hal-hal berkaitan membaca buku dan lain-lain. Jadi kalau kalian sudah senang apa yang kalian kerjakan sekarang, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan kalian akan jadi itu. Paham nggak maksudnya? Ya. Iya, paham, Kak. Ya. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan? Tidak, Kak. Kok melas-melas sih? Awak Kak. Oke, kalau tidak ada harian, Kak. kalau tidak ada pertanyaan, coba saya pengen lihat wajahnya. Kita foto dulu, Rafael yang akan mengambilkan foto. Karena Rafael pakai laptop. Ayo Dik, dibuka wajahnya dulu semuanya. Sabar, Kak. Oke, sabar. Ayo Rafael atau Ian. Ian, kamu pakai laptop Adik? Saya pakai HP, Kak. Yang pakai laptop siapa? Bentar. Saya. Oke, Gloria, bisa ambilkan foto. Ayo, kita senyum dulu semuanya. Dilihatkan giginya. Kalau ompong, jangan malu. Gloria, tolong dihitung 1 sampai 3 untuk ambil foto. Kayak gelap, Kak. Oke. 1, 2. Tapi Marcel ya kelihatan wajahmu masa kelihatan cuma opo itu lah. Ayo oke, lagi. Gelap, Kak, di kamar. Oh ya wes. 1, 2. Oke, puji Tuhan. Terima kasih untuk adik-adik tercinta, tersayang, ganteng-ganteng dan cantik-cantik semuanya. Ya. Kita akan berdoa untuk menutup pertemuan kita. Ada nggak yang mau tergerak untuk berdoa? Selain dari Kak Indah, Kak Ucup, juga Kak Jo. Adik-adik ada yang tergerak mau berdoa? Kalau nggak ada, Kak Cynthia berdoa untuk pertemuan kita. Kayak, Kak. Oke. Oke. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pada siang hari ini telah mempertemukan kami dalam meet ini untuk belajar bersama, bertemu bersama ya Bapak. Terima kasih juga telah memberi kesehatan pada Kak Jo dan kakak-kakak pembina lainnya ya Bapak, sehingga pada hari ini mereka dapat mengajar kami, membimbing kami, juga berkatilah mereka untuk kegiatan selanjutnya ya Bapak, sehingga apapun yang mereka kerjakan dapat berjalan dengan lancar, dan juga berkati firman yang telah kami terima pada siang hari ini, sehingga firman itu dapat beremah dalam diri kami, sehingga kami dapat tumbuh lebih baik ke depannya untuk memuliakan nama-Mu lagi ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa ucap syukur, haleluya, amin. Amin. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati ya. Thank you, Kak. Ya, Kak.